Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman calon sarjana ilmu komputer UNS ya. Nah, ini ketemu lagi sama saya Riyad di mata kuliah kelas yang berbeda ya. Dari tadi sebelumnya kita ketemu lagi untuk mata kuliah pemrograman bergerak untuk bahasa Indonesianya ya. Bahasa Inggrisnya mobile programming. Coba kita pakai banyak ada istilah Indonesia juga untuk di kurikulum kayak misalkan contohnya ini mobile programming jadi pemrograman bergerak ya. Nah, di pemrograman bergerak ini kita nanti membahas sama-sama mempelajari tentang develop aplikasi berbasis Android, aplikasi mobile berbasis Android ya, khusus Android. Tuh, sebenarnya sih memang harusnya multi platform apps, tapi tren di Android juga masih banyak. Jadi ini kita ngebahasnya yang di platform Android ya. Nanti juga ada pengembangannya. Jadi ke depannya itu akan ada dua mobile programming, yang satu Android, yang satu untuk iOS. Sedang dipersiapkan kurikulumnya, tapi juga masih dikaji masalah infrastrukturnya atau toolsnya karena untuk iOS sendiri ini kalau kita pakai Swift programming berjalannya dengan Xcode, teman-teman harus install VirtualBox, Virtual Machine untuk install OS Mac-nya, Macintosh, baru bisa jalan Xcode-nya gitu ya. Kecuali memang ada beberapa teman-teman kita yang pakai perangkatnya dari Mac ya nggak ada masalah. Tapi untuk yang tidak punya perangkat itu sedikit sulit pasti ya. Jadi baru launching satu mata kuliah pemrograman bergeraknya ini untuk pemrograman Android ya. Oke, ini sebelum mulai untuk proses pembelajaran ya, kita integrasi dengan kurikulum dari Google Developer Android-nya ya. Nanti saya tunjukkan aksesnya kemana dan kurikulum kita juga memang integrasi tadi yang sudah saya sampaikan ya, integrasi dari atau adopsi dari kurikulum yang sudah dibuat oleh Google Developer. Nah, makanya kalau teman-teman akses modulnya kok ini pada bahasa Inggris semua. Iya, memang begitu ya. Jadi seperti awal-awal masuk yang sering saya sampaikan, literasi bahasa asingnya ya minimal pasif lah seperti saya gitu. Karena memang kita di bidang IT ini semua istilah, apalagi dari istilah IT ya, apa keyword, sintaks, coding, terus istilah-istilah computing, terus istilah-istilah dari infrastruktur juga banyaknya bahasa Inggris, jarang ada yang bahasa Indonesia. Jadi mau nggak mau ya kita memang dipaksa untuk satu lagi menguasai atau iterasi bahasa asingnya, khususnya bahasa Inggris ini ya minimal pasif lah ya. Untuk yang tidak begitu paham, sekarang sudah banyak alat bantunya. Kalau misalkan di browser dibuka juga ya, Google Translate sudah embed di situ. Kalau misalkan pakai browsernya Chrome, kalau belum ada tinggal tambahin extensionnya. Terus kalau misalkan memang kesulitan lagi, translator itu banyak sekali yang online, yang free, bisa dipergunakan, bisa dimanfaatkan untuk membantu teman-teman memahami materinya yang dalam bahasa asing atau bahasa Inggris itu ya. Oke, ini harusnya ada banyak, tapi masih sedikit yang join. Ya, nggak apa-apa lah, yang penting di-record. Jadi recordingnya saya share. eh Mudah-mudahan secepatnya ya, nggak sampai ke pertemuan minggu depan, tapi paling lama ya sebelum pertemuan sesi berikutnya, recordingnya ini nanti akan sudah di-share. Hari ini kita cuma kenalan-kenalan aja nih sama apps Android, terus trennya Android, terus tools yang kita butuhkan untuk proses pembelajaran ini, atau untuk ngedevelop aplikasi Androidnya. Nah, yang pertama disampaikan ini kita nanti sampaikan dulu untuk toolsnya ya. Jadi toolsnya ini kita nanti pakai satu IDE yang namanya Android Studio. Udah ada yang install atau udah ada yang pernah pakai? Kayaknya sih udah beberapa yang pernah pakai ya. Kalau belum ada, nah nanti teman-teman searching aja. Oke, jadi ya kalau ada yang belum install silakan. Oh, sebentar. Download Android Studio. Eh,
Tinggal ketikkan aja keyword itu di mesin pencarinya, terus nanti tinggal akses saja nih yang paling atas lah sudah ada. Kita downloadnya dari situs resminya aja ya, Android Studio. Nah, ini masih versi yang jerapah, Giraffe ini. Sebenarnya udah ada versi terbarunya ya, bukan jerapah. Oke, ini nanti kalau misalkan yang belum install, download dulu. Nanti tinggal klik-klik aja. Nah, kalau ini kan langsung ngebaca perangkat kita ya. Terus kalau misalkan ada yang mau install, nah ini ya versi installer yang lain-lainnya. Kalau untuk Windows, ya silahkan aja download yang kalau misalkan arsitektur Windowsnya 64 bit, ya download yang zip atau yang exe. Kalau yang zip ini tidak harus diinstal, jadi bentuknya kompres, file kompres, tinggal diekstrak, tinggal di run aja si executable filenya ya, atau si apps-nya. Kalau mau yang diinstal, pilih yang di atas, yang exe. Untuk yang pakai Mac, kalau Mac-nya apa prosesornya Intel, download yang atas nih. Kalau misalkan prosesornya dari Apple-nya, download yang di bawah. Di Linux juga ada. Terus kalau misalkan ada teman-teman kita yang pakai Chrome OS, ya ada juga Chrome OS ya. Jadi silakan saja download sesuai dengan kebutuhannya ya. Sebenarnya ada satu lagi toolsnya, namanya Intellis IDE. IDEA. Nah, ini dia. Oke, ini juga bisa kita pakai salah satu alternatif dari Android Studio. Kalau menurut saya sih sama-sama aja. Memang ada beberapa orang yang bilang itu lebih enteng pakai si Intellis IDEA ini, tapi juga ada yang apa lebih suka Android Studio. Ya, itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Kalau saya sih merasakannya sama-sama aja, tapi memang lebih ribet kalau pakai si Intellis IDEA ini. Nggak sesimpel kalau kita pakai Android Studio yang sudah include semuanya ya. JDK-nya, terus ada virtual device-nya juga. Intellis IDEA ini agak sedikit apa ya, membutuhkan usaha lebih, effort lebih pada saat kita mau gunakan untuk develop aplikasi Android. Ya, kayak misalkan kita harus tambah-tambahin plugin-plugin yang lainnya atau komponen-komponen yang lainnya biar bisa running. Kalau untuk pemrograman Java, si Intel IDEA ini nggak ada lawan lah ya. Cuma memang fiturnya itu nggak terlalu lengkap. Dia ini salah satu software yang sebenarnya berbayar sih ya, gitu ya. Jadi kalau kita mau akses full versionnya dengan segala macam komponen yang ada, terus full supportnya, kita harus pakai yang ultimate-nya. Sorry, yang all products-nya malah ya, bukan yang ultimate. Jadi ini nih, kalau kita mau pakai yang tuh ya, oke. Jadi agak butuh biaya tambahan. Saya sih nggak saranin itu ya. Jadi kita pakai yang pasti-pasti aja, yang free, yang udah gampang dipakai. Kalau saya rekomendasinya ya si Android Studio aja. Itu dia. Oh, waduh, ada yang anaknya nangis. Jangan bilang karena dengar suara saya nangis ya. Aduh, takutnya gara-gara mendengar suara saya sampai menjerit begitu. Mudah-mudahan enggak ya. Oke, terus pada saat instalasi Android Studionya nanti, sebelum dia benar-benar bisa launch aplikasinya, nanti teman-teman diminta untuk install beberapa komponen tambahan. Kayak misalkan JDK-nya, kalau masih belum ada JDK-nya, Java Development Kit. Terus untuk si Android Virtual Device itu butuh sistem image-nya atau operating system-nya. Karena nanti si Android Virtual Device itu kita gunakan sebagai emulator internal di perangkat kita atau di laptop kita. Itu dia. Tapi memang agak berat kalau menggunakan emulator internal. Nah, untuk teman-teman yang laptopnya agak sedikit kentang ya, artinya belum belum memenuhi requirements minimum dari si Android Studio ini. Nah, mungkin bisa gunakan aja emulator eksternal sebagai emulatornya.
Jadi menggunakan smartphone Android-nya ya, terus dikoneksikan dengan laptopnya dan dijadikan emulator eksternal biar lebih ringan aja kerja dari perangkat kitanya. Nah, ini memang ada minimum requirements dari si apa Android Studio ini. Di mana tadi minimum requirements-nya ya? Hmm, hmm, hmm. Oke, daripada capek-capek nyari mendingan minimum requirements. Oke, ini petunjuk instalasinya ada, jadi teman-teman tinggal akses aja atau tinggal searching aja. Nah, ini untuk minimum requirements-nya, contoh OS-nya, supportnya hanya untuk 64 bit arsitektur ya. Ini kalau di Windows nih ya. Kalau di Windows. Terus kalau yang di Mac OS 10.14 atau Mozilla ke atas. Terus kalau Linux-nya, nah yang penting 64 bit ya. Terus dia juga harus support Genome atau ya kayak ada Windows interface-nya lah ya. Kalau untuk di Linux tidak bisa yang hanya command line interpreter atau CLI gitu ya. Terus untuk Chrome OS, nah kalau untuk yang pakai Chrome OS ini ada beberapa tambahan cara instalasinya. Jadi tetap harus install Linux for Chrome OS baru si Android Studio-nya bisa running di sistem operasi Chrome itu ya. Terus untuk minimum requirements perangkat mengenai hardware-nya, nah RAM-nya ini minimum 8 gigabyte untuk Windows, untuk Mac, dan juga untuk Linux. Terus nasibnya kalau misalkan yang RAM-nya kurang dari 4 gigabyte, gimana? 4 gigabyte bisa, tapi bisa sabar. Jadi maksudnya bisa-bisa aja running, tapi dipaksakan tuh kerja keras perangkatnya ya resikonya mungkin overheat ya atau hang pasti akan terjadi seperti itu. Dibukanya juga kita mungkin bisa tinggal dulu belanja, jalan-jalan ke mall, tidur siang, itu juga aplikasinya nanti baru launching gitu ya, baru kebuka. Jadi memang minimumnya itu RAM-nya adalah 8 gigabyte. 8 gigabyte idealnya. Tapi untuk rekomendasinya, kalau teman-teman lihat di sebelahnya tuh harusnya 16 gigabyte or more ya. Ya memang agak berat untuk si aplikasi Android Studio ini. Itulah keadaannya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mungkin laptopnya memang nanti untuk semua 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 tools atau buat kenyamanan teman-teman semua di bidang ilmu komputer ini, RAM minimum itu 16 gigabyte itu kayaknya sudah jadi rekomendasi paling minim atau rekomendasi paling dasar biar nyaman belajar, biar nyaman ngerjain pekerjaannya atau lagi project atau apapun gitu ya. udah udah kayak apa ya, ada harga mati sih sepertinya. Tapi bukan berarti yang RAM-nya 8 giga juga nggak bisa menggunakan atau nggak bisa nyaman aja. Kalau misalkan OS-nya berat ya coba mulai beralih ke Linux atau OS lainnya yang lebih ringan ya, yang tidak terlalu makan resource atau butuh resource yang besar dari perangkatnya untuk bisa jalanin OS-nya itu. Nah, terus untuk CPU-nya sendiri ya sekarang sudah harus apa ya? CPU yang terbaru ya, tapi CPU yang lama juga bisa aja sih sebenarnya. Nggak masalah lah kalau CPU nggak terlalu signifikan. Nah, yang signifikan berpengaruh itu adalah RAM, yang kedua adalah hard disknya nih. Nah, hard disknya ini minimumnya teman-teman punya space untuk sekitar 8 giga ini kurang ya, 8 gigabyte ini kurang. Si virtual device-nya begitu running, terus ada apps yang diinstal itu bisa sekitar 9 sampai 10 giga. Terus belum si IDE sama Android SDK-nya juga itu bisa kisaran 10 sampai 12 giga. Jadi sebenarnya nggak 16 giga juga nih. Minimum teman-teman punya space kosong itu 20 sampai 30 giga deh untuk instalasinya. Dan untuk harddisknya sendiri, kalau masih menggunakan harddisk yang konvensional, yang piringan di dalamnya ya, ya memang untuk performa buka Android Studio-nya ya harap sabar-sabar aja gitu.
Makanya memang direkomendasikan harddisknya sekarang adalah solid state drive atau SSD. Kalau laptop-laptop keluaran terbaru kayaknya udah nggak ada lagi yang pakai harddisk biasa ya, harddisk konvensional yang dalamnya itu masih piringan fisik gitu ya. Sudah SSD semua, minimum SSD. Terus juga ada yang sudah terbaru yang M.2 atau M.2 NVMe. Nah, kalau ada yang seperti itu ya udah oke lah ya. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini, Pak, laptopnya gini 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 segala macamnya. Ya, seperti yang sudah disampaikan di awal-awal perkuliahan pada saat pensahmaku, perkenalan perkuliahan, ngobrol bareng santai, ngobras. Kita sudah sering sampaikan perangkat komputer, PC atau laptop itu adalah senjata perang utamanya kita buat menempuh pendidikan atau pembelajaran di bidang ilmu komputer. Tanpa itu, wah kita sama aja kayak perang tapi nggak bawa senjata atau nggak punya perlengkapan perang sama sekali. Polos aja gitu, cuma bawa badan ya. Yang orang musuhnya bawa senjata, punya tameng, banyak perlengkapannya, kita hanya bawa badan yang otomatis ya nggak akan bisa menang gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang laptopnya mungkin masih kurang speknya, coba dicek aja apakah bisa di-upgrade gitu ya. Nggak sampai disaranin sampai beli baru sih atau ganti perangkat. Kalau memang perangkat laptopnya atau PC, Polo PC ya udah pasti upgradable lah ya. Tapi kalau laptop itu kan ada beberapa yang bisa di-upgrade, ada juga yang memang sudah fix atau paten seperti itu. Kayak misal contohnya untuk slot RAM-nya sudah nggak ada lagi, RAM-nya hanya disolder, jadi nggak bisa di-upgrade RAM. Wah itu ya sulit ya. Kalau hard disk sih kemungkinan besar semuanya bisa di-upgrade dengan SSD. Terus kalau misalkan motherboard laptopnya atau mainboard laptopnya kebetulan agak baru, ada slot untuk M.2 NVMe-nya, nah bisa dah tuh ditambahkan atau di-upgrade untuk si hard disknya menjadi yang lebih optimal gitu. Jadi biar bisa nyaman penggunaannya gitu. Jadi silakan aja untuk teman-teman download dulu yang belum diinstal atau belum punya Android Studio-nya. Tadi kita installnya dari web resminya aja. Teman-teman tinggal kalau nggak mau pusing milih-milih biar ditentukan sendiri oleh si penyedianya, kita tinggal yang atas aja download Android Studio, tinggal checklist I have ininya ya, apa term and condition-nya. Terus nanti tinggal kalau contohnya kalau untuk Mac ya tinggal pilih aja dia Intel chip atau Apple chip. Kalau Windows kayaknya tinggal langsung download, Linux kayaknya tinggal langsung download, disesuaikan aja ya. Oke, itu untuk persiapan utamanya. Wah, udah banyak chat nih. Nih, saya belum lihat. Astaga. Pakai 4 GB bisa ya, bisa nangis. Betul, masih gitu. Eh, Pakai yang versi Drive agak mendingan dikit. Betul. Proses M1 lancar. M1 kebetulan lancar. Ya, pakai Flutter. Kalau Flutter kan kita bicaranya multi-platform ya sebenarnya, nggak ke Android. Nanti itu kan ada di pengembangan-pengembangan atau kurikulum selanjutnya untuk pengembangan Android Studio ini. Kita tunggu perubahan kurikulum aja. Memang rencananya nanti untuk mobile programming ini kita pakainya Flutter, nggak fokus di Android Studio. Tapi karena itu kan harus ada perubahan kurikulum. Perubahan kurikulumnya kan belum ada tuh. Perubahan kurikulum baru berlaku nanti kalau misalkan teman-teman sudah ada lulusan, evaluasi, ada evaluasi kurikulum, baru nanti disesuaikan tuh apa mata kuliah atau kurikulum yang kita ada sekarang ini untuk bisa menyesuaikan tren dunia industri, terus okupasi terbaru dan teknologi-teknologi terbaru itu ya. Modal rampat gigi ikutan bangkit yang mobile 1 bulan stuck belum bisa lanjut. Ya, gimana ya? Saya tidak bisa berkomentar banyak kalau misalkan perangkat. Bahkan ada pengalaman mengajar saya di instansi lain dan dia modelnya hybrid learning. Jadi selama proses perkuliahan itu saya hanya bicara sendiri dan simulasi sendiri karena semua mahasiswanya tidak bisa running IDE Android Studionya keterbatasan perangkat gitu ya.
Nah, itu sungguh menyedihkan. Yang akhirnya banting setir ke Flutter baru bisa. Tapi itu juga dengan persetujuan apa kaprodinya dan lain-lainnya karena kan merubah kurikulum atau merubah aturan main dari perkuliahan kurikulumnya ya. Nah, ini kita sementara masih pakai Android untuk platformnya di mobile programming atau pemrograman bergerak dan IDE-nya mau pakai Android Studio boleh, mau pakai IntelliJ IDEA juga boleh. Silakan aja lebih cocok yang mana. Pokoknya antara dua itu. Nah, kalau kayak nanya, Pak pakai VS Code bisa? Enggak ya. Jadi kalau pakai VS Code belum bisa, teman-teman semuanya. Nah, untuk yang Ubuntu RAM 8 GB i3 Gen 2, wah, aduh, duh, Gen 2 ya. Ya kayaknya sih, bisa lah. Bisa. Ya bisa nangis maksudnya, kata masih gitu. Ya, masih bisa. Laptop saya yang satu lagi kebetulan Core i5 Gen 6, RAM-nya cuma 8, itu juga masih sanggup kok, masih jalan gitu ya. Terus harddisknya cuma harddisk biasa, SSD biasa, SSD yang biasa aja, bukan yang M.2 NVMe, hanya SSD biasa dan itu juga sudah lumayan lah, walaupun memang agak sedikit kita harus sabar-sabar aja menggunakannya. Itu. Sebelum mulai ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini Ada? untuk bahasa Hmm? Java apa Kotlin? Oh, oke. Ya, ini yang tadi mau belum disampaikan ya. Sekalian langsung kita bahas materinya. Oke, untuk bahasa yang kita pergunakan dua. Jadi teman-teman ini belajarnya paralel. Kalau di modul atau learning material yang disediakan di LMS itu bahasa Java. Tapi dari kurikulum yang disediakan Google, kurikulum untuk Java programming ya itu sudah tidak disupport dan tidak dikembangkan. Kotlin juga sama. Kotlin juga sudah mulai di discontinue sama dia. Yang sekarang baru itu adalah Kotlin dengan Compose ya. Nah, jadi nanti teman-teman kalau mau lihat-lihat kurikulumnya nanti saya tunjukkan setelah ini. eh Memang nanti kita ngambil bahan belajarnya semua dari situ. Di LMS jadi ikutin aja yang Javanya. Jadi memang paralel belajarnya. Kalau iya Compose Pack. Eh Kalau saran saya untuk belajar Android Studio memang langsung aja ke Kotlin karena memang untuk bahasa resmi pemrograman Androidnya dari si Google sendiri sekarang sudah di Kotlin bukan Java. Tapi kalau nggak belajar Java kayaknya agak kurang kuat pondasinya itu. Kalau yang baru bener-bener nyentuh mobile programming ya, saya pasti selalu saranin dari Java dulu deh itu. Karena kalau misalkan langsung loncat ke Kotlin nggak dapetin Java juga berat juga karena Kotlinnya yang langsung running nggak apa eh nggak apa ya nggak benar-benar dari basic banget Kotlin ya di kurikulumnya. Jadi saya nyaranin makanya tadi dua yang kita pakai bahasanya di LMS itu learning materialnya semuanya Java, ngebahasnya Java, tapi untuk best practice-nya atau praktikum teman-teman itu pakai Kotlin Compose gitu ya. Nah, ini mungkin kayak Mas Sigit, Mas Iwan sekarang di MSIB lagi pakai ini ya, eh kayak Compose ya, Compose pack-nya. Iya, Pak. Tapi masih apa? Masih pakai yang Kotlin sih, Pak. Belum belum masuk ke Compose. Oh, belum pakai Compose ya? Masih Kotlin aja. Ya udah, Pak. Cuma kan karena saya yang Kotlinnya belum selesai di device, jadi Oh, ketinggalan. iya nggak apa-apa. Sambil belajar aja. Saya juga sama baru pelajari Compose gitu ya. Karena Compose-nya memang baru itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke saya share seluruh screen saya aja deh. Sebelum kita ke materinya ya, sebelum kita ke materinya, saya mau coba tunjukin untuk si Android Studio-nya itu ada pertanyaan lagi. Oh, oke. Saya mau coba tunjukkan untuk Android Studio-nya. Ini kalau nggak salah sudah ada yang versi baru atau patch keduanya. Ini saya masih patch satu nih. Oke, nah nanti kalau begitu
teman-teman sudah install, tampilan pertamanya seperti ini. Nah, ini karena sudah ada beberapa project yang udah dibuka. Tapi kalau misalkan belum, ya masih kosong. Terus paling kayak ada welcome page atau ya menu-menu simple aja. Yang menunya juga ada di atas nih untuk new project, open project, sama get from VCS itu ya. Nah, get from VCS ini VCS itu version control ya. Bisa dari Git atau Google Cloud atau yang lainnya ya. Nah, ini kita bisa konekin juga ke GitHub atau kalau misalkan punya GitHub Enterprise ya bisa connect ke sini karena nanti akan ada banyak komponen lain yang bisa kita integrasikan. Sebenarnya GitHub ngomongin GitHub ini agak sedih ya. Unsia ini udah punya license GitHub Campus Program, terus udah dapetin semua license GitHub Student Pack. Cuma sayangnya memang untuk bisa dapetin semua benefit dari GitHub itu, yang kayak misalkan beberapa kredit di apps atau di tools apapun gitu ya dari student developer pack-nya, terus mau daftar ke GitHub student developer pack-nya itu hanya bisa pakai email Unsia kalau mau dapetin benefit itu. Sedangkan email Unsianya nggak semua mahasiswa itu dapat, apalagi sekarang katanya kuotanya sudah habis itu. Ya jadi kayak agak sedikit mubazir sih dapetin license GitHub-nya itu. Eh, nggak bisa digunakan. Tapi kalau misalkan ada yang apa sudah dapetin email kampus dan sudah bisa register sebagai student Unsia di GitHub ya tinggal login aja ke sini nanti ada perbedaan aja ada beberapa komponen yang biasanya berbayar atau butuh license itu bisa diintegrasikan ke si Android Studio-nya ya. Nah, ini saya mau coba untuk open project atau new project ya. Kita akan new project aja lah. New project dulu aja. Nah, ini kalau kita mau create project baru, nanti akan ada template-template yang bisa kita pilih di sini. Contohnya ya, ada yang no activity, bener-bener kosong activity-nya. Nanti kita buat activity baru. Itu juga kita buatnya berdasarkan memang ada apa layout yang mau kita tampilkan, baru kita nambahin activity. Ada yang empty, ada yang basic view. Nah, empty ini juga masuknya sama kosong nih, tapi bukan tanpa activity. Maksudnya activity-nya dibuatkan tapi kosong aja. Kita bisa nambahin komponen atau apapun di situ ya. Nanti kalau ini yang basic view ada sedikit kayak sentuhan. Nah, ini nih kalau dilihat di bawahnya nih kayak ada satu floating button yang bisa kita customize ini buat apa nanti. Terus ada yang button navigation view activity, kayak ada menu-menu di bawahnya. Terus ini yang empty view aja, jadi view activity tapi kosong, nggak ada komponen apapun. Terus ada navigation drawer. Navigation drawer view activity ini kalau teman-teman pernah buka aplikasi email, ya pasti pernah ya. Nah, bentuknya seperti itu tuh, basic activity-nya gitu ya bentuknya seperti itu. Terus ada responsive view activity. Nah, kalau yang demen buat game ini yang responsif ini ya nanti ya kalau misalkan ini sih untuk kayak apa ya responsibilitas si view-nya atau si UI-nya. Kalau misalkan banyak apa contohnya ini kayak sekarang itu kan ada handphone-handphone yang layarnya bisa di-extend ya atau dari kecil bisa jadi besar kayak contohnya yang Samsung Fold atau apa gitu handphone-handphone yang bisa ditambahin ukuran layarnya. Nah, kita biasanya buatnya pakai yang responsive view activity untuk layoutnya itu ya. Nah, ini untuk game dan kita juga bisa tambahin si native C++ activity dengan dia source-nya atau sumbernya dari native C++. Ini kalau misalkan template yang kita pilih adalah phone and tablet. Nah, kalau misalkan Wear OS ini untuk jam tangan. Nah, ini kalau di-update dari Google-nya ada yang activity tambahan. Ini belum masuk karena saya belum update si Android Studio-nya ya. Nanti saya update Android Studio-nya. Nah, jadi kalau kita mau bikin OS, sorry, bukan bikin OS ya, bikin apps untuk smartwatch yang dia OS-nya pakai Android. Nah, ini nih activity yang kita pilih ya, activity yang kita pilih. Terus untuk TV yang OS-nya Android, nah ini dia nih. Ada template-nya atau kita mau bikin dari kosong dari benar-benar no activity dan no view atau tidak pakai template gitu ya dari sini nih. Terus kalau misalkan yang di mobil sering ngelihat ada entertainment system atau kayak head unitnya gitu ya. Nah, buatnya dengan ini nih
Sekarang memang hanya ada media service sama messaging service-nya. Tapi kita juga bisa buat yang lain juga ya. Kayak misalkan di sini contohnya, oke, sebelum ini saya biasanya kalau buka Android Studio, running si Android virtual device-nya bukan setelah new project atau open project, tapi di awal, biar tampilannya lebih enak. Nah, itu preferensi masing-masing sih ya. Nah, di sini ada tiga, kayak ada menu tambahan nih yang kalau kita klik, ini ada profile or debug APK-nya. Jadi kalau misalkan kita mau nge-debug APK, terus ini kalau misalkan kita mau import project ya, atau eh, ngambil project dari lainnya ya. Terus ini juga ada misalkan kalau kita mau import an Android code sample ini dari repositorinya langsung si Android developernya nih. Nah, ini banyak banget nih ya. Kita bisa download di sini. Contohnya animasi ini ada motion, terus ada app bundle. Nah, terus ada arsitekturnya ini kita bisa atau ada kayak misalkan AI-nya juga nih ada tuh. Di sini ada keterangannya teman-teman bisa baca. Contohnya buat seperti apa. Terus kayak misalkan kamera, ada source-nya juga di GitHub bisa di-download. Nah, nah ini ya. Jadi untuk masing-masing sampel to importnya ini teman-teman bisa download aja, tinggal di next aja nanti kalau mau download. Terus SDK Manager. Nah, ini pada saat ada instalasi yang pertama, kalau teman-teman nanti nggak install SDK-nya, itu nanti nggak bisa di-run project-nya ya. Karena SDK-nya tidak ada. SDK itu apa sih? Wah, ini kalau masih ada yang nanya SDK ini. Aduh, apa ya? Ini sebenarnya sudah harusnya sudah tahu atau paham tentang SDK, JDK, JVM gitu ya. Ada yang belum tahu mengenai SDK, JDK, dan JVM? Boleh tahu? Nggak apa-apa kalau ada yang belum tahu, bilang saja. Sudah tahu? Oke, kita bicara JVM dulu. JVM ini adalah Java Virtual Machine. Jadi kenapa alasannya tadi Pak kita belajar apa nih bahasanya Java atau Kotlin? Saya dua-duanya. Yang pertama Java, terus Kotlin juga kita belajar juga, jadi paralel ya. Memang jadi butuh usaha lebih, tapi ya memang kalau mau sesuai dengan trennya nggak ketinggalan ya dua-duanya dipelajari, jangan satu aja. Dan kenapa masih Java? Java ini salah satu bahasa yang masih kuat sampai sekarang ya. Kalau teman-teman cari tren bahasa pemrograman di era sekarang ini masih peringkat teratas atau kalau nggak yang paling nomor apa nggak nomor satu juga dia eh, tiga besar, lima besar ya sering masuk ke situ. Ka- Bahkan di beberapa survei masih peringkat satu tuh. Dan memang Java ini salah satu bahasa pemrograman yang bisa ngedevelop aplikasi dan aplikasinya bisa running di banyak platform atau banyak perangkat selama perangkat itu ada Java Virtual Machine-nya ya atau ada JVM-nya. Saya off cam ya, agak nge-lag saya nih. Oke, terus biar lebih nggak ketinggalan zaman, ya tetap belajar Kotlin-nya. Nah, terus butuh eh kenapa butuh SDK sama JDK-nya? Tadi kan Java Virtual Machine itu adalah si kayak apa ya? Kayak yang nanti akan ngerunningin aplikasinya dan banyak perangkat elektronik itu, perangkat digital terutama kayak perangkat mobile atau perangkat bergerak itu hampir semuanya punya Java Virtual Machine. Jadi semua aplikasi yang di develop dengan bahasa Java itu ya hampir bisa running di semua perangkat itu. Terus JDK itu apa? JDK itu Java Development Kit-nya. Kalau kita nggak pakai atau nggak install itu, ya kita mau ngedevelop dengan apa? Kalau kitnya aja nggak punya atau perangkatan atau perlengkapannya nggak punya. Sama kalau si SDK ini sistem development kitnya ya. Jadi harus tetap ada tools atau software pendukung lainnya untuk menjalankan si beberapa aplikasi yang didevelop dengan bahasa pemrograman tertentu. Nah, SDK ini yang harus di-download ya minimal salah satunya kayak misalkan contoh saya pakai, wah ini juga belum diupdate ya. Android yang API-nya 34. Ini saya agak lupa nih. Ini kayaknya versi beta dari Android 14 ya. Karena saat ini yang stable di 13. Terus SDK Tools-nya, nah ini nih. Saya pakai ini. Kalau teman-teman mau ditambahkan atau butuh yang lain, silakan aja. Kayak misalkan butuh Google Play,
service untuk nanti si emulatornya atau Android Virtual Device-nya ya di sini tinggal tambah-tambahin aja ya butuhnya apa disesuaikan aja. Oke, terus ini sekarang adalah virtual device-nya, virtual device manager ya. Nah, ini saya pakai satu eh yang ini kebetulan diinstalnya berbarengan dengan saat saya sudah install Android Studio, terus dia muncul lagi notifikasi buat install komponen tambahan. Nah, ini saya install sekalian. Dan kalau teman-teman lihat di sini size on disk-nya udah 9,6 GB ya. Nah, kalau misalkan belum ada device-nya, gimana cara buatnya? Tinggal klik create device, terus kita tinggal pilih nih device-nya kategorinya phone, tablet, Wear OS, untuk jam atau desktop, atau TV, atau otomotif, atau kita mau tambahin hardware profile dengan device tipenya apa. Nah, device tipenya tetap ada yang tadi ya. Kalau misalkan mau phone, nah ini ada apa template-templatenya, tapi dari vendor Google ya. Ini semuanya dari Google Pixel dan Nexus. Nah, itu ya. Tinggal dipilih aja lebih mau yang mana. Kalau saya saranin yang sesuai dengan keadaan perangkat sekarang tuh, yang tren-trennya handphone gede-gede ukurannya 6, sekian inch. Terus tinggal pilih aja mau yang resolution dan density-nya berapa. Ini nggak terlalu ngefek ya. Ini hanya untuk kayak misalkan eh, UI UX sih. Kalau yang mau lebih fokus ke UI UX ya ini penting nih untuk apa tampilan aplikasinya atau layout UI aplikasinya ini mau benar-benar bagus ya kita harus pakai resolusi dan density-nya yang tinggi ya. Tapi kalau tidak ya cukup pilih perangkatnya dengan ukuran size yang normal sekarang banyak beredar gitu kayak misalkan 6, sekian sih di atas 6,3 kayaknya yang sekarang banyak beredar tuh. Tinggal dipilih aja, terus mau yang ada Play Store-nya atau tidak. Kalau yang mau ada Play Store-nya di sini harus ada ininya nih ya, kayak simbol Play Store-nya. Kayak misalkan Pixel 7 atau Pixel 7 Pro. Udah tinggal di next aja. Nah, nanti download sistem image-nya atau OS untuk si virtual device-nya atau emulatornya ya. Nah, cukup download sekali, nanti bisa dipergunakan berkali-kali. Ini contohnya OS-nya ini sudah yang mana nih? API levelnya ini tidak ada, tapi masih keterangannya upside down apa gitu ya. Ini bisa di scroll ya ini. Oh, di sininya. Ini Tiramisu Privacy Sandbox. Ini kayaknya hampir sama dengan yang ini nih. Google 13, Android 13, sorry. API 34. Saya pakai yang ini nih. Yang 34 ini. Kalau teman-teman mau OS-nya yang lain ya silakan aja. Kalau bisa yang terbaru aja. Atau minimum pakai yang sekarang banyak dipergunakan rata-rata masih di KRS ya. Nah, ini yang recommended image-nya, sistem image-nya. Tapi kalau mau cari yang lain, nah di sini aja. Tinggal sesuaikan aja. Tapi saran saya, sekali lagi, pakai aja yang recommended-nya ya. Kalau udah, nanti tinggal, atau sudah menentukan pilihan, tinggal kayak gini aja. Klik, nah nanti dia download. Ini kurang lebih besarannya sekitar 900 sampai 1,5 giga ya. Nah, ini nggak jalan internet saya lagi teman. Oke, nanti kalau udah selesai, udah beres, contohnya sudah di-download nih. Nah, saya contohnya pilih ini, tinggal di next aja. Tinggal di next, terus kasih nama AVD-nya, startup orientation-nya. Jadi begitu dia dibuka, eh, mau orientasinya dimulainya seperti apa? Mau landscape, ya, yang lebar atau yang tinggi portrait gitu. Nah, ini juga masih bisa diedit kok untuk pilihan device-nya sama sistem image-nya. Terus grafiknya pilih yang otomatis aja, kecuali nanti ada kebutuhan khusus tinggal dipilih mau hardware atau software ya. Device frame-nya mau enable atau disable gitu ya. Nah, advanced setting ini untuk lebih settingan lebih lanjut kayak misalkan kameranya mau pilih yang mana. Kalau teman-teman punya webcam, ini kita pengaturan buat emulator internal ya. Nanti bisa dipilih webcam yang mana atau mau pakai eh, perangkat webcam di perangkat kita ya biarkan aja semuanya otomatis atau tidak ada yang disetting. Terus RAM-nya, memory and usage-nya ini untuk ke perangkat kita ya. Kita mau expand berapa untuk si AVD ini dari perangkat kita. Oke, ini kalau nggak ada settingannya atau kalau nggak mau ribet ya udah di hide aja. Advanced settingnya tinggal di finish aja.
Nanti dia akan muncul nih ini. Oke, saya coba running, tapi saya running yang atas aja ya, yang udah sering saya pakai. Lama nih kalau running yang ini, karena baru ya, kayak handphone baru, kita baru beli di running, ya lama ya. Tapi kalau yang sudah biasa kita pakai, ya agak lebih cepat aja. Nah, ini contohnya. Saya kenapa lebih senang runningnya sebelum open project atau sebelum create new project ya biar seperti ini tampilannya. Nah, ini jadi kita punya perangkat Android di dalam perangkat komputer kita. Nah, oke, ini sekarang kita mau create new project baru. Nah, nanti baru penjelasan Java dan Kotlin-nya dan apa untuk belajarnya di mana ya. Contoh saya mau pilih yang ini contoh simulasi untuk yang Java dulu ya. Empty view activity, terus nanti saya mau pakai Java dulu aja. Tinggal di next. Hmm, 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 hmm. Oke, ini saya ganti. Nah, ini save location-nya teman-teman tinggal tentukan aja mau di mana ya. Tapi cek lagi, takutnya kayak misalkan bener-bener mau nyimpen di sini, ya atau mau dirubah kemanapun gitu, nanti dicek lagi nih save location-nya sudah bener belum apa sih detail direktorinya. Ini contoh saya mau kasih nama first, ini aja lah. Nah, ini ya. Nah, ini adalah untuk kayak identitas atau property project-nya lah ya. Nama aplikasinya, package name. Ini untuk package-nya dan package name ini terdiri dari beberapa bagian. Kita lihatnya dari yang paling terakhir. Paling terakhir ini adalah nama aplikasinya, merepresentasikan nama aplikasinya. Terus, wah ini masih instansi lain nih parah nih. Ini biasanya kita ya untuk merepresentasikan enterprise-nya atau perusahaannya dan ini biasanya untuk domainnya ada yang kayak gini gitu kan teman-teman sering lihat tuh package atau kalau sering lihat buka installer manager atau apps manager sering lihat package-package name kayak gitu. Nah, itu dibawa dari APK yang kita install aplikasi Android yang kita install dari Play Store atau sumber manapun gitu ya. Package-nya kan nanti akan ada muncul tuh di apa aplikasi manajernya. Nah, kalau misalkan domainnya seperti ini ya disesuaikan aja. Terus save location-nya kita tinggal tentukan aja mau di mana, tinggal ini diklik terus dipilih mau di mana gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi rencananya mau save-nya di dalam rak Android ini, terus terbentuk kayak gini nih, ya. Pilihnya ini, terus open. Nah, dia kan cuma seperti ini. Nanti kesimpannya di luar rak Android itu, bukan di dalam folder directory project dari si aplikasi pertamanya. Nah, ini saya buatkan lagi aja. Nah, bahasanya ini kan ada Java dan Kotlin. Kita masih pakai yang Java dulu untuk pertemuan pertama ya. Terus minimum SDK, dia akan berjalan di minimum Android OS versi berapa. Kalau di sini contohnya di 7. Nah, ini merepresentasikan bisa running di kira-kira 95,4 perangkat. Makin tinggi, ini makin akan berkurang nih, gitu ya. Terus kalau makin rendah, di sini yang paling rendah adalah API 16 Jelly Bean Android versi 41. Nah, ini 100%. Build configuration-nya pakai yang recommended aja. Nanti kalau sudah mulai intermediate atau advance tinggal disesuaikan. Kalau udah nggak ada lagi yang mau di setting atau udah beres semuanya tinggal di finish. Nanti dia akan nge-generate project-nya. Yang pertama dilakuin files to index di scan dulu. Terus nanti nge-build Gradle dan lain-lain ya. Kalau di, nah ini lagi Gradle build. Gradle itu istilahnya kayak compiler di IDE lainnya. Kalau misalkan kayak teman-teman lagi develop aplikasi dengan bahasa C++ plus plus kan untuk running harus di-compile dulu. Nah, ini juga sama, harus di-build dulu gitu ya. Terus yang nge-buildnya siapa? Itu namanya Gradle kalau di Android Studio atau di Android ya. Dan ini ada beberapa source yang di-download. Ini lagi di ya lagi di-download ya.
Ya harap sabar kalau baru project pertama atau kita lagi create new project beginilah. Tapi nggak terlalu lama sih. Ini sih harusnya sudah selesai ya, sudah bisa dipakai, sudah bisa di otak-atik. Oke, ini di close saja. Nah, ini tampilan dari project pertama. Tadi kita pakainya apa tuh? Yang empty activity ya, bukan yang no activity atau no view sama sekali. Nah, teman-teman bisa ngeliat di panel sebelah kiri, ini panel untuk penjelasan kayak kita mau lihat strukturnya gimana nih, apakah mau project atau package, nanti tampilnya seperti ini. Terus apakah mau project file, nah ini productionnya nih, ya ini productionnya yang nanti akan di-develop jadi atau akan di-generate jadi APK. Terus ini nanti di produksi apa di project file ini ada production dan test. Ini project source file ya. Bentuknya seperti ini. Saya nggak jelasin banyak ya. Nanti teman-teman explore sendiri. Nah, kalau biasanya kita bukannya yang ini nih, yang project ya bentuknya seperti ini. Di dalam folder app ini ada dua folder utama atau ada dua direktori utama, app dan Gradle script. Nah, di app ini ada tempat nanti kita develop aplikasinya yang utamanya ya. Yang pertama ada manifest, di folder manifest ada folder Java, ada folder REST atau resource. Di manifest ini istrinya ada Android manifest.xml. Ini identitas project yang tadi kita create di apa? Saat pertama kita create new project ya. Kayak misalkan teman-teman bisa lihat Android labelnya atau nama aplikasinya, aplikasi pertama, terus ada lagi kayak round iconnya nih, launcher roundnya. Nanti kita bisa ganti-ganti, disesuaikan aja. Terus ada activity yang dikenali juga di manifestnya. Yang pertama ada main activity. Nah, ini nanti berhubungan dengan project, sorry, folder yang dua lainnya ini. Ada Java, ada resource. Nah, di Java ini ada banyak foldernya, tapi yang kita sering buka ini yang di sini nih, yang di package utamanya ini si main activity atau activity utama dari apps yang kita mau develop ya. Penjelasan mengenai activity terus sama intent nanti ya di next sesi. Pokoknya kalau aplikasi Android mau bernavigasi, mau ada interaksi itu yang akan handle adalah activity sama intent. Nah, kalau nggak kita buatkan activity-nya, punya layout ya activity-nya nanti nggak akan bisa apa layoutnya nggak akan bisa dibuka atau nggak bisa diakses, nggak dikenali juga. Terus hanya ada activity tapi nggak ada intent-nya, ya nggak bisa running juga activity-nya karena yang jadi triggernya si intent itu. Oke, ini yang teman-teman harus diperhatikan adalah di folder Java di package utamanya yang tadi sudah kita generate di awal bikin project baru. Terus ada lagi folder resource. Nah, ini semua sumber daya yang kita pakai untuk develop aplikasi Android-nya. Mulai dari warna, mulai dari teks, mulai dari komponen ini itu dan segala macamnya adanya di resource. Dan yang paling banyak dipakai ini di layout ada activity main.xml. Ini layout-layout kita nih adanya di folder layout ini. Ini ada layout yang utama yang tadi di generate dengan langsung otomatis punya satu text view yang isinya atau di sini ada teks yang kita bisa lihat adalah Hello World. Nah, drawable ini kayak misalkan untuk IC launcher backgroundnya. Nah, ini launcher backgroundnya. Misal contohnya kayak gimana ya? Nih, ini kan launcher semua nih. Terus ada background di belakangnya. Nah, ini contohnya kan bawaan standarnya semua nih. Beda dengan yang lain ya. Kayak misalkan kayak drive ini backgroundnya kita lihat putih, terus kamera biru. Terus kalau misalkan contoh ada, hmm, aduh, duh, duh, duh. Nah, ini kalau Hello Toast nih kita lihat backgroundnya merah, terus icon launchernya juga beda ya. Masing-masing apps ini icon launchernya berbeda-beda. Terus ngaturnya di mana? Ya di sini nanti ya. Ini yang pertama adalah si launcher backgroundnya. Tadi ada layout sudah ya. Terus map. Nah, ini IC launchernya. Nah, ini IC launchernya nih. Kita lihat ya IC launchernya. Nih dia nih. Terus yang lain-lainnya ini ya ini untuk apa ya? Kalau launchernya ini berdasarkan si DPI-nya. Ada yang kecil, ada yang gede, sedang, mulai gede, sampai yang gede banget, sampai yang gede banget ya ini. Nanti ngaturnya di situ. Wah, ini kebanyakan saya nih. Kelas-kelas dulu. Hmm.
Oke, terus next lagi ada value. Value nih, color. Semua settingan warna di semua komponen kita harus ekstrak dia jadi sebuah value string yang akan kesimpan di variable resource di directory resource ya. Nah, kayak misalkan color ini kayak disimpan atau dijadikan variabel nanti akan kita panggil nih ya resource-nya ya. String, semua teks juga nanti akan kesimpan di apa resource bagian value di bagian string. Semua teks ya, mau teks di text view, teks untuk button atau teks apapun lah simpan di situ. Nah, ini XML filenya untuk backup rule-nya sama data extension ya. Ini jarang kita buka kok. Hanya itu aja tadi yang penting harus teman-teman ketahui. Terus sekarang ke Gradle script yang sering banget kita pakai ini ada di sini nih. Gradle untuk project sama Gradle di modul app-nya. Nah, ini yang akan nanti jadi sering kita atur nih. Ini misalkan base module extension, ini application default config-nya. Kayak misalkan tadi kita setting min SDK-nya berapa, target SDK-nya, di version kodenya, version name-nya ya, dan lain-lainnya. Terus ini untuk dependensinya nih. Oke, itu aja yang harus saya jelaskan. Terus kita lihat contoh runningnya dari dua file utama aja, dari main activity sama si activity main XML ini. Nih ya. Oke, ini ada dua sketsa atau dua tampilan. Yang ini tampilan realnya yang akan muncul di emulator atau setelah aplikasi diinstal di perangkat. Terus yang ini kayak blueprintnya. Ini lebih menunjukkan nanti komponen-komponen apa aja yang ada. Ini blueprint atau kayak prototypingnya, tapi nggak tampilan asli seperti ini. Yang ini biar memudahkan developer pada saat kita ngatur layout dan lain-lain, tahu komponen apa aja aslinya. Untuk running apps-nya, ini tinggal kita pilih aja nih. Kalau misalkan ya ada perubahan ya baiknya sih di build dulu atau di rebuild ya. Terus kalau mau running tinggal pilih dulu mau running di mana. Apakah tadi kan saya ada dua virtual device, yang pertama dan yang kedua. Atau kalau misalkan mau per device pakai WiFi ini bisa nih. Nah, ya ini kita pakai emulator eksternal. Terus kalau misalkan teman-teman mau pakai emulator eksternal tapi nggak connect gitu ya. Nah, pakai ini aja nanti di sini. Atau kalau misalkan mau lihat lebih detailnya di browser di searching aja. Ini walaupun kita pakai emulator internal tetap ada kayak ininya ya, kayak harus koneksinya juga. Oke, ini tadi si running device saya. Oh, oke, dia udah running di sini tadi ya. Mana dia? Oh, ini dia. Dia sudah running di sini. Nah, ini saya mau launch app-nya. Tinggal klik run aja. Nanti dia akan running di sini nih. Ini lagi build running. Oh, kenapa nih? Sorry. TK-nya 34 terus di-upgrade. Eh,
Nah, ini tinggal tunggu launch on device ya. Oke, ini apps pertama yang masih kosong ya. Tadi kan kita pilihnya yang empty activity. Hanya ada satu sampel komponen yaitu text view yang isinya hello world gitu ya. Nah, jadi seperti itu dia. Terus kalau misalkan ada perubahan atau apapun ya nanti mau nambahin komponen di sini ya. Ini kan ada panel palette nih. Yang ini semuanya komponen-komponen yang bisa kita tambahkan di situ. Kayak ini contohnya text view nih. Nah, ini untuk settingan atributnya dari mulai apa declare atribut, layout, constraint dan lain-lain. Mengenai constraint kita bahas besok ya, nggak sempat di hari ini semuanya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sebelum kita ke sumber belajarnya nanti di Android Studio ini nih, di developer Androidnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Nah, ini contoh kalau misalkan saya mau open project ya. Contoh saya mau open project baru aja deh. Ini saya ada beberapa apps starternya, Kotlin sama Java. Saya mau running yang Java dulu aja. Kalau Kotlin sih nggak ada masalah, tapi kalau Java ini di running biasanya banyak masalah. Tapi malah mau saya running ya. Bapak. Yang rada enak, yang mana ya? Contoh, misalkan kita mau open project download gitu ya, download project Android, terus kita mau buka, atau dari apps apa project temennya mau kita buka juga. Scroll, 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 scroll. Mana yang scroll ya? Nah, contoh ini saya open nih. Nah, ini biasa pada saat download Gradle saya stop. Males download-download lagi. Saya udah punya Gradle. Saya tinggal sesuaikan aja Gradle-nya di project struktur tadi. Saya nggak pakai Gradle yang terbaru ya, karena Gradle yang terbaru agak kurang kompatibel. Saya pakai yang agak lama. Di sini contoh saya pakai 75 Gradle versionnya. Terus plugin versionnya saya pakai 741 contohnya ya. Walaupun nanti akan ada perintah atau suggestion untuk update. Oke, apply terus. Oke. Ya, benar tinggal download dari situsnya aja. Ya, kita tunggu dulu open project-nya. Walaupun kalau teman-teman lihat itu di panel sebelah kirinya, kok itu direkturnya udah ada semua, berarti udah bisa dipakai belum juga. Dia harus kayak fetching, index, terus nanti nyesuaiin atau sinkron dengan Gradle-nya, baru bisa dipakai. Saya kebetulan SDK-nya 34 tadi ya, nanti ada yang saya sesuaikan lagi. Ini lagi import Gradle project. Ya lumayan lama sih ini. Nah ini butuh kecepatan dari hard disk ya. Nggak ada yang di-download, memang enaknya gitu tadi kalau saya stop prosesnya. Tadi kalau nggak saya stop prosesnya, dia download Gradle yang Gradle sudah dibuat di awal, itu juga Gradle versi lama, nggak terlalu kompatibel. Ini juga ada keterangan deprecated Gradle fitur, terus suruh kompatibel dengan 8, terus di sini ada project update rekomendasinya. Saya nggak update, biarkan saja. Tapi di sini ada yang saya sesuaikan di sini nih tadi. Nah, ini saya 26 itu kan nggak pakai 26, pakai 34 ya. 34 SDK versionnya biarin, min SDK versionnya, target SDK versionnya saya sesuaikan 34 karena sini saya pakainya 34 nih ya untuk si AVD-nya. Saya sinkron, tapi ini kalau di running juga masih belum bisa, pasti ada errornya nih. Harus disesuaikan di manifestnya kalau nggak salah. Nah, ini nih.
Dia failed. Jadi Android exportnya ini harus dispesifikasikan atau harus dicantumkan di Android manifestnya nih. Ini. Nah, kalau teman-teman ngalamin error kayak tadi ya ini aja nih. Tinggal blok, copy, terus akses browser. Apa tuh tadi mana? Ini paste, enter. Nah, ntar tuh banyak solusinya lah ya. Nah, salah satu contohnya nih kayak di Stack Overflow. Ini ada hampir sama nih pertanyaannya. Terus solusinya tinggal tambahin si Android exportnya ke true ya. Nah, ini kita tambahin di manifest. Terus ditambahkan di mana dia? Sini. Android export true. Dah, saya coba rebuild. Terus di running setelah selesai buildnya. Terus sudah run, kita lihat di perangkatnya. Oke, ini dia apps-nya. Nah, ini untuk scrolling ceritanya. Nah, tuh ya. Jadi ada artikel yang panjang dan ada kita masukin namanya fungsi scrolling text. Nah, ini belum ada ya, belum running ya, atau belum ditambahkan action-nya untuk button add comment. Nah, ini dia. Nah, ini kalau misalkan di eh Mac, saya lagi buka ini nih. Saya mau lihat performance. Oh, saya lupa. Sebentar. Oke, sambil nunggu ini ada yang mau tanyakan? Pak, bedanya tadi dibilang ada jetpack gitu Pak ya. Itu bedanya sama kayak untuk studio sekarang tuh apa ya Pak? Saya agak Si penasaran gitu jadi. IntelliJ ID ya? Si dari yang JetBrains itu. Maksudnya Pak yang itu Pak yang jetpack Pak, jet kompos jetpack kompos dia. Itu Oh, bedanya apa sama Kompos. kita pelajaran ini? Kok pernah pakai Laravel? Eh, pernah Pak. Kalau kita ngedevelop Laravel itu biasanya apa tuh aktivitas yang paling sering kita tambahkan atau lakukan? Mau nambahin ini, mau nambahin itu, masukin komponen ini, dan lain-lain. Compose di Laravel fungsinya buat apa? Kalau pernah pakai Laravel. Buat install package-package gitu Pak. Kayak mungkin kayak kalau di Java itu kayak npm gitu ya. Betul. Nah, sama seperti itu. Oh. Jadi dia Hmm, nggak nge-replace beneran si ini ya, si Android Studio-nya gitu ya. enggak Oh, gitu ya. oke. Nah, ini contoh saya penggunaan perangkat saya. Saya memori RAM-nya juga cuma 8 giga, tapi memori use-nya nih saya buka banyak aplikasi sih. Gitu ya, saya buka banyak aplikasi. Kita bisa lihat di sini penggunaan memori saya sudah 7 giga lebih ya. Untungnya saya punya swap. Ya, ini kalau misalkan kebetulan laptop saya ini Mac One, Mac Air One ya, MacBook Air One, MacBook Air M1 sorry, MacBook Air M1. Nah, ini masih jalan normal lancar lah dengan banyak buka aplikasi kayak WhatsApp, Zoom, ada yang lain-lain juga saya buka Excel, Word, terus ya, banyak lagi yang saya buka, tapi ini masih bisa running lancar. Walaupun memang perangkat saya ini lumayan panas nih. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Nah, ini saya sekarang share ininya ya, sumber-sumber belajarnya. kurang itu nanti akan ditanya lagi apa bisa tidak hadir gitu kan itu ada parameternya ya apakah Nah, teman-teman nanti itu teman-teman akses istri yang namanya Android Developer apakah Google. Nah, ini ya.
Materi Terus pilih kan yang dia belajar untuk karena bahasa masing-masing Indonesianya nih yang ini nih. dan persepsi masing-masing Nah, dosen menggunakan yang berbeda itu walaupun suaranya saya soalnya kenal itu lebih Pak Catur itu. materi. Ada lagi Vicon Pak Catur ya. Mas Wahyu. Jalanin dua Vicon luar biasa. Aduh, 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 aduh. Nah, ini ya. Nah, ini juga kan bisa download Android Studio. Terus ada di sini nanti lihat kursus Android. Nah, ini banyak tuh teman-teman bisa akses di sini yang kita jadikan sumber belajar dua ya. Dasar-dasar Kotlin sama dasar Java. Nah, ini nih dua. Ini dan ini. Oke, saya kopikan linknya dulu sebentar. Terus nanti yang untuk apa dengan komposnya juga saya akan berikan ya. Ini saya kirim di WhatsApp grup aja ya. Ini dia. Tep. Nah, ini ya linknya. Terus kalau mau yang Java, ini saya kirimkan linknya. Ini Java. Terus jangan yang lanjutan Java ya. Yang basic dulu. Ini walaupun level pelatihan menengah, tapi masih basic kok gitu. Nanti akan saya lihat apa, saya kasih juga link yang untuk basicnya. Terus yang untuk Kotlin, saya kopikan juga ke WhatsApp-nya. Jadi kita paralel ya, belajar yang Java plus langsung Kotlin paralel. Di LMS itu kurikulumnya materinya masih Java. Nah, Java, Kotlin, terus nanti kalau misalkan saya buka salah satunya aja dulu ya. Java nih, klik. Nah, teman-teman nanti akan di sini ada Code Lab. Code Lab ini untuk praktikumnya. Kalau mau ngelihat teorinya kayaknya nggak usah dilihat lah. Langsung praktek aja, teori gampang nanti nyusul. Terus mau download kode sumbernya kayak starter sama kode solusinya silahkan akses aja ini dari GitHub. Nanti bisa di-download. Nah, ini ya, bisa di-download ya. Nah, ini kode-kode solusinya dari praktikum-praktikum yang ada di CodeLab ini. Nah, di CodeLab Java-nya ini kan kalau teman-teman lihat ya, tidak berlaku lagi dan tidak dikelola. Gantinya teman-teman bisa yang terbaru itu dengan Compose. Terus Kotlin juga sudah tidak dikelola kayaknya nih. Coba saya lihat dulu bentar. Nah, Kotlinnya sudah ke Compose juga. Jadi yang pure Kotlinnya, tadi pure Kotlin ya. Bukan di sini ya. Oh, di sini juga. Kotlin. Nah, ini dia. Ini dia langsung direct ke Compose juga dah. Nah, ini nih yang basicnya nih ya. Ini yang basicnya dengan Compose. Tapi kalau Kotlinnya ini teman-teman lihat ada unit-unitnya. Unit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan terakhir 8 view dan Compose. Tuh. Nah, kita paralel si Kotlin sama Java ini. Nah, kalau yang di Java, ini ada 4 unit aja dari mulai, tapi satu unit itu ada breakdown lagi. Ah, Oke, nah ini kayak misalkan tutorial 1 sampai dengan tutorial 3. Nanti ini untuk ke arah UI-nya. UI UX, ini hanya untuk basicnya dulu nih, unit 1. Terus nanti untuk background task-nya, asintas loader, notif, alarm, scheduler, itu ada di unit 3. Terus nanti untuk ke pengelolaan basis data atau database-nya di unit keempat untuk di Java. Kalau di Kotlin ya, ini untuk basis datanya nanti pakai SQLite ya. Desain material sampai dengan koneksi internet, persistensi data, sama nih dimulai dari unit 6 sudah mulai belajar tentang pengelolaan database dengan database SQLite. Kalau ada yang mau pakai Firebase ya silakan ya. Kayak Work Manager sampai dengan View dan Compose si Kotlin ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau belajar contoh di ini bahasa Indonesianya hanya di luarnya aja, pas dalamnya bahasa Inggris. Contoh bagian 1 2 UI interaktif pertama Anda. Begitu kita klik. Ini kalau teman-teman ikuti, ini aku langsung sini ya. Oh iya, dia ada pembaruan gini, sorry. Dice Roller interaktif. Nah, ini langsung klik ambil code labnya. Nah, ini langsung diarahkan ke code labnya.
Oh, sekarang dia udah bahasa Indonesia juga. Oke, ini jadi app overview-nya. Terus nanti ini mulai project-nya nih. Diikuti saja semuanya. Kalau diikuti step by step-nya di sini sangat lengkap. Teman-teman ini harusnya tidak akan kesulitan atau tidak ada error jika benar-benar diikuti step by step praktikumnya. Ya, ini semua sekarang sudah dialihkan ke kompos ya ternyata ya. Tadi saya kliknya kan yang sebentar, saya buka lagi. UI interaktif. Nah, ini udah diarahkan ke sini. Oh iya, ini sekarang kita berarti mau nggak mau loncat langsung ke kompos nih, nggak ke Java. Kira nggak apa-apa, paralel Java-nya ada di modul yang di LMS ya, itu tetap dipelajari aja. Tapi nanti untuk praktikumnya kita gunakan ini hampir sama, hanya bedanya kalau yang di modul yang di LMS itu pakai Java, yang di sini pakainya Kotlin dengan Compose. Nah, nanti kalau untuk praktikumnya tinggal diikutin step by step-nya, ini jelas banget semuanya. Terus bahasa Indonesia lagi ya. Nah, ini tinggal pilih saja nih bahasanya mau apa. Kalau emang lebih prefer bahasa Inggris ya silakan ya. Nah, ini wah lengkap pada codingnya juga. Yang mau kopas boleh, tapi lebih saya saranin ya ketik ulang aja biar lebih mengerti untuk praktikumnya atau praktisnya ya. Sampai dengan menambahkan gambar tuh. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja step by step-nya semuanya. Nah, terus kalau udah mentok, teman-teman bisa nih ya bisa download solution kodenya kalau mentok gitu ya. Lihat di GitHub tadi kayaknya link yang udah saya buka atau saya tunjukkan. Nah, ini nih ya yang untuk si apa praktikum atau prakteknya si bikin aplikasi dice roll interaktif. Nanti ada link untuk project yang udah jadinya. Bisa tinggal download, tinggal di open projectnya di Android Studio. Itu dia. Ini tadi sudah saya copy belum ya? Udah ya tadi ya yang Java dengan yang Kotlin ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Jadi tugasnya adalah pertemuan satu, pertemuan dua di LMS itu tidak ada quiz ya, karena tugasnya teman-teman nanti install Android Studio, terus coba first app-nya. Silakan kalau yang mau tanyakan. Aman, beres? Baru setengah hari, kok udah pada lelah nih. Saya aja masih lanjut sampai sore nih. Mudah-mudahan habis ini tidak ada di kelas saya lagi ya. Takutnya bosan kalau 3 kali bertemu berturut-turut dalam satu hari. Aman, gak ada yang tanyakan. Sprot- Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, jadi mulai nanti kalau misalkan kita ada simulasi di sinkron sesi kedua, nanti eh langsung praktek saja, Pak. Kita udah praktek tadi tadi ya. Jadi minggu depan mulai praktikumnya. Jadi kita model belajarnya ya simulasi, tapi nggak saya yang simulasi sendirian. Jadi saya pengantar, terus nanti teman-teman simulasi dan akan saya minta secara random menunjukkan simulasinya seperti apa gitu ya. Jadi tidak saya yang simulasi sendirian karena nggak boleh kita di kurikulum yang sekarang dosennya ngomong sendirian atau ngajar tapi nggak ada interaksinya dan tidak ada keaktifan mahasiswanya. Kurikulum yang sekarang kita pakai metodenya SCL, Student Centered Learning. Jadi proses pembelajaran itu berpusatnya utamanya adalah di pelajar atau mahasiswa. Dan pelajar atau mahasiswa dalam metode SCL itu disarankan menggunakan model discovery learning dan explore learning untuk proses pembelajarannya. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya disuapin materi, disuguhkan materi, dijelaskan dari nol banget, itu tidak ada lagi. Jadi sekarang fungsi utama seorang dosen atau pengajar dalam kelas adalah sebagai
mentor atau tutor gitu ya. Jadi kita memang lebih apa? Lebih ke arah langsung simulasi, studi kasus, terus lebih ke arah diskusi lagi. Jadi bukan kayak proses belajar mengajar yang zaman dulu yang menyampaikan materi dari awal sampai akhir beres, nggak ada apa-apaan atau nggak ada interaksinya. Yang sekarang itu lebih dititik beratkan adalah keaktifan mahasiswanya gitu ya. Kalau saya happy, jadi nggak kering kayak gini kan kalau saya yang bicara. Terus kering juga ya, apalagi kalau misalkan sehari lebih dari 2 kelas itu, wah luar biasa sekali tenggorokan tuh. Nah, jadi mulai minggu depan, kita kan sesi sinkron juga nggak setiap minggu ya, paling sedikit 4, paling banyak juga 7. Nah, nanti kalau pada saat sesi sinkron lagi simulasi, itu teman-teman yang simulasi, jangan saya gitu ya. Jadi kita biar bisa ngeliat langsung progresnya, eh, pembelajaran itu sampai dengan mana diserap sama teman-teman semua sebagai mahasiswa. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Nggak ada ya, aman tadi. Oke, kalau nggak ada lagi, terima kasih banyak untuk yang bisa hadir, menyempatkan mengikuti sesi sinkron di perkuliahan kita di pertemuan pertama ini. Nah, pertemuan pertama ini memang saya yang bertugas bicara lebih banyak karena ini kan perkenalan dan pengantar untuk teman-teman semua. Setelah saya kenalin, saya anterin, saya tinggalin. Enggak. Tetap saya kontrol, artinya saya tetap menjadi tutor dan mentor teman-teman selama proses pembelajaran kurang lebih 1 semester ini sebanyak kurang lebih 16 kali pertemuan, yang 2 kalinya itu adalah ujian. Dan nanti untuk ujiannya, ujian UTS itu masih bikin sebuah apps Android yang sifatnya masih statis, artinya hanya layout-layout aja, interaksinya terbatas, belum ada pengelolaan basis data. Nanti di ujian akhir semesternya udah bikin satu apps yang sudah lengkap, ada pengelolaan basis datanya juga, terus ada permission atau settingan lain-lain buat connect internet atau share preference, dan itu nanti sudah jadi project satu aplikasi utuh yang kalau misalkan teman-teman ada mata kuliah yang paralel dengan ini, kayak contohnya mata kuliah project perancangan pengembangan TIK. Nah, hasil dari project ini bisa digunakan di mata kuliah tersebut. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Jangan lupa di-download toolsnya, softwarenya dipelajari, linknya sudah saya berikan. Nanti kita ketemu lagi di next sesi untuk simulasi, terus menunjukkan hasil pemahaman materi yang teman-teman sudah lakukan dengan mengeksplor materi yang lainnya dari sumber-sumber yang lainnya lagi. Cari aja banyak banget, jangan hanya puas dari sumber yang saya berikan. Itu aja. Terima kasih banyak semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berakhir pekan semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam.